Dan saya minta Kementerian Perdagangan tidak takut dengan pengusaha-pengusaha kelapa sawit ini, Pak. Ya, siapapun backingnya, demi rakyat merah putih, Pak, Bapak harus berani. Dari awal kami di Komisi 6 ini sudah berteriak, bersuara, mengingatkan pemerintah untuk bagaimana bisa menyediakan harga minyak goreng yang murah bagi rakyat. Di satu sisi juga kami melihat bahwasanya memang harga CPO itu memang melonjak naik. Ya, bahwa di saat harga minyak goreng curah dulu Rp11.000 per kilo, per liter, itu kalau tidak salah harga CPO-nya waktu itu masih 7.000 sampai 8.000 kilogram. Ya. Nah, saat ini kalau Pak Menteri bilang tadi harga 13.240, Pak, berapa minggu yang lalu kami rapat dengan asosiasi. Asosiasi sudah menyampaikan kepada kami di ruang rapat ini, di kursi yang Bapak duduk itu, bahwa harga CPO per kilo itu sekarang 15.000. Dan memang itulah menyebabkan pemerintah harus berpikir, memutar kepala untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, kami di Komisi 6 dari awal sudah mengusulkan, selain operasi pasar, Pak Menteri bikin DMO CPO, bikin yang namanya kenaikan pajak ekspor untuk minyak goreng. Lalu kami usulkan juga terakhir DMO minyak goreng. Alhamdulillah memang meskipun kita tahu Pak Menteri berusaha melakukan operasi pasar, kami juga mendapatkan data di lapangan. Misalnya Pak Menteri janji 11 juta liter untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, yang terrealisasi 5 juta liter, karena memang pengusahanya nggak komit. Lalu Pak Menteri sempat mengeluarkan peraturan yang kemarin itu Permendak 03 tahun 2022, di mana Pak Menteri dengan harga eceran satu harga 14.000 itu akan menyiapkan waktu itu rencananya 1,2 miliar liter dalam 6 bulan, alias 200 juta liter per bulan. Nah, informasi yang kami dapatkan juga, ternyata dari 200 juta itu Pak Menteri hanya bisa merealisasikan 20 juta liter. Karena pengusahanya sekali lagi tidak komit. Akhirnya setelah usaha operasi pasar dilakukan pemerintah gagal karena tidak komitnya produsen, mungkin itu yang menyebabkan Mufti gagal juga mendapatkan minyak goreng murah itu, ya, karena nggak komit, ya. Nah, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Permendak nomor 6 tahun 2022. Nah, kita bicara Permendak nomor 6 2022, Pak Menteri. Kalau kita baca Permendak ini oke, baik, bagus ya. Pertama, harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah 11.500. Untuk kemasan sederhana 13.500. Untuk kemasan premium 14.000. Ini bagus, Pak. Ini bagus, ya. Itu satu. Yang kedua, Bapak menerapkan yang namanya DMO. Bahwa ini publik harus tahu, Indonesia ini salah satu produsen terbesar minyak goreng dunia. Kalau tidak salah kita memproduksi 16 miliar liter ya minyak goreng, ya, minyak goreng setahun. Ya. Nah, ini minyak gorengnya 46 juta ton itu CPO yang kita produksi. Dan kita harus tahu, Ramadan dan Lebaran sudah semakin dekat. Bukan Indonesia, bukan rakyat Indonesia saja, Pak Menteri, yang membutuhkan minyak goreng. Tapi Muslim country di seluruh dunia pasti akan mengincar minyak goreng kita. Nah, saya rasa kebijakan Bapak untuk menerapkan DMO itu tepat. Bahwa setiap produsen minyak goreng wajib ya menyetorkan 20% produksinya untuk pasar dalam negeri. Pertanyaannya, Pak Menteri, bagaimana menjaga komitmen hal itu? Ya, karena operasi pasar Oktober sampai Desember dari 11 juta liter yang dapat hanya 5 juta liter. 1,2 miliar atau 200 juta liter yang dapat hanya 20 juta liter. Nah, saya ingin mendorong, kami mungkin mendorong seanggota Komisi 6 ini, mendorong bagaimana pemerintah tidak hanya jadi macan kertas dengan Permendak 06 tahun 2022. Tapi Pak Menteri dan jajaran harus berani, ya, harus berani untuk tangan besi dan tegas, ya, untuk memastikan ya, DMO itu terlaksana. Jangan sampai nanti mereka main kucing-kucingan, akhirnya rakyat yang susah. Ya. Permendak 06 ini hanya menjadi
macan kertas. Itu satu Pak soal demo. Yang kedua soal DPO Pak. DPO ini bagus ya. Ya, harga CPO sekarang kalau asosiasi bilang 15.000 ke saya, lalu Pak Menteri bilang 13.000 berapa nih? 240, Bapak 15.000 per liter. Ya. Per kilogram. Per kilogram. Setara dengan 13.000 something itu per liter. Per liter. Nah, sekarang turunin jadi 9.300. Pak Menteri menetapkan kebijakan 9.300 per kilo atau oleannya 10.300 per liter. Menurut saya kebijakan tepat Pak. Meskipun Bapak pasti disumpahin oleh pengusaha produsen kelapa sawit. Ya, disumpahin. Iya dong. Tapi ini tepat Pak. Karena sekali lagi, ya, pengusaha-pengusaha kelapa sawit itu sudah menikmati HGU milik rakyat Pak, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Pak, sesuai dengan manifesto Partai Gerindra Pak. Ya, itu komitmen kami. Ya, ini faktanya memang begitu. Ya, makanya dari awal kami ingin mengapresiasi DMO dan DPO-nya Bapak sampaikan itu sesuai dengan kebijakan usulan resmi fraksi Partai Gerindra yang berkali-kali kami teriakkan baik di dalam rapat maupun rilis resmi fraksi Partai Gerindra, dan kami apresiasi. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga pelaksanaannya Pak. Dan saya minta Kementerian Perdagangan tidak takut dengan pengusaha-pengusaha kelapa sawit ini Pak. Ya, siapapun backingnya demi rakyat merah putih Pak, Bapak harus berani. Dan saya percaya Pak Menteri Muhammad Lutfi ini punya nyali. Jadi saya minta Pak Menteri tidak usah ragu untuk menegakkan ya, aturan, kalau perlu mempidana produsen-produsen nakal nanti soal minyak goreng maupun pengusaha-pengusaha besar kelapa sawit yang tidak mau nanti melaksanakan DPO ini Pak. Ini penting Pak, dan kami memberikan dukungan politik penuh kepada Bapak di ruang rapat Komisi 6 ini untuk berani menegakkan ya, penegakan hukum Pak. Oke. Bawa aparat penegak hukum, itu satu.